saya Rini Kristiantari, itu nama dari ayah ibu. Kemudian karena keluarga kami awalnya adalah keluarga Katolik, jadi saya ada nama baptis yang sekarang tertulislah di ijazah dan seterusnya itu Maria Goretti Rini Kristiantari. Kemudian ketika saya menikah dengan suami yang berasal dari Bali, ditambahlah nama saya belakangnya menjadi Maria Goretti Rini Kristiantari Jeromade Jempiring. Wah, itu nama lengkap saya. Kemudian saya asli dari Jogja kota, tapi tinggalnya di desa karena mengikuti orang tua. Kemudian suami dari desa tetapi tinggalnya di kota karena pendidikannya di Jogja. Suami asli dari Gianyar, kemudian kami diajaklah nyebrang oleh suami ke Pulau Bali dan menikah pada tahun 1983. Awal kisah cinta saya dengan suami tidak seperti pada umumnya, mungkin ya jatuh cinta karena tampan, ganteng atau karena apa, tapi saya justru berbeda. Ketika itu saya diajak nonton bola voli, ada pertandingan antar klub tingkat nasional di Jogja. Lah suami ketika itu dikenalkan sebagai kapten regu tim yang cukup terkenal di Jogja, namanya klub bola voli Yuso. Sejak saat itulah saya, kapten regu, wah kayaknya kalau jadi kapten regu kok hebat sekali, berarti ini orangnya cukup dewasa, bisa mengayomi teman yang lain. Akhirnya sejak saat itulah saya mulai jatuh cinta dan menikah, dan bersyukur sampai saat ini sudah 40 tahun kami masih seiring sejalan ya menuju pantai idaman. Saya dikaruniai 2 orang putra, 1 putri namanya Gusti Agung Sasi Gayatri. Dia sudah bekerja sebagai dosen di Universitas Triatma Mulia ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dia juga sudah menikah dengan pemuda dari Jembrana. Kemudian dikaruniai oleh Tuhan 2 putra, tetapi 1 telah dipanggil kembali pada masanya COVID. Kemudian anak saya yang kedua, Gusti Agung Jaya Yoga, menikah dengan putri bule asli dan dikaruniai 3 anak. Tapi bukan bule dari luar negeri, ini buleleng. Ya, dari Buleleng, Suwuk. Jadi asli dia adalah putri pengusaha urutan ya. Jadi kalau tugasnya sehari-hari membantu istri berwira swasta ya, mengirim itu. Asli memang saya putri Jogja, kelahiran dari Jogja, tanggal 21 Maret tahun 1959. Kemudian pernah mengikuti bapak yang bertugas di Sumatera, tetapi kemudian kembali lagi ke Jogja dan kemudian tinggal di desa di Karsidenan Banyumas, itu tepatnya di Jawa Tengah, Purwokerto ya. Kalau kabupatennya ada Banjarnegara. Saya adalah putra kedua dari 7 bersaudara, pasangan Bapak R.G. Sudiono, nama Bapak, dan Ibu Lucia Bintarti. Dari 7 bersaudara ini saya anak nomor 2. Ayah bekerja sebagai PNS, guru, yang memang awal mulanya karena ikatan dinas itu beliau bertugas di Bukit Tinggi Padang. Tapi terjadi perang PRRI katanya, ceritanya ayah, kemudian beliau minta kembali ke Jogja.
Dan setelah kembali ke Jogja, akhirnya ditugaskanlah di Jawa Tengah. Dalam kesehariannya keluarga kami yang tinggal di Karsidenan Banyumas itu hidup sederhana, namanya PNS guru, punya putra 7, Bapak, jadi tetap dari sisi ekonomi tidaklah seperti kebanyakan orang yang orang mampu ya berpunya. Untuk menutupi ekonomi keluarga, Bapak membuka jasa sebagai penjahit. Dan sebagai anak yang cukup besar, ya saya membantu juga pekerjaan Bapak hari-hariannya. Kadang-kadang ini ada itik-itik lubang kancing itu saya bantu untuk merapikan. Kemudian Bapak berikan ongkos Rp2 saat itu. Dan karena ibu rumah tangga biasa, ibu membantu Bapak juga untuk menambah ekonomi keluarga dengan membuka koperasi konsumsi bagi guru-guru teman Bapak. Karena dalam perjalanan karier Bapak, setelah menjadi guru, Bapak juga diangkat menjadi kepala sekolah. Sehingga bersyukur karena kasih sayang yang cukup besar dari kedua orang tua, kami bertuju diberikan kesempatan yang sama oleh Bapak untuk belajar setinggi-tingginya. Meskipun saat itu Bapak mungkin tidak berpikir kemana mencari uang, tetapi beliau yakin dengan keinginannya untuk bisa membekali putra-putrinya bisa sekolah setinggi-tingginya. Dan beliau selalu memotivasi kami dengan iming-iming, pokoknya kalau sampai perguruan tinggi baru Bapak akan pegangi motor satu-satu, meskipun itu motor bekas, tetapi untuk sarana kuliah Bapak akan upayakan anak-anak yang kuliah Bapak berikan motor. Itu motivasi dari orang tua dulu. Bersyukur ketika menempuh pendidikan tidak terlalu banyak hambatan yang saya alami, karena rumah kami juga di tepi jalan raya yang cukup ramai kendaraan, itu arah Semarang Jakarta, tapi desa, jadi desa yang dilewati oleh kendaraan untuk jalur nasional dari jalur Semarang, kadang Wonosobo, Banjar, Purwokerto sampai ke Jakarta. Jadi sekolah dasar saya dilewati di kampung halaman, di Sekolah Dasar Negeri 2, namanya Sekolah Dasar Negeri 2 Kelampok. Kemudian SMP juga SMP Negeri 1 Kelampok. Nah, itu seperti kebanyakan teman-teman yang lain, Bapak memberikan kesempatan untuk belajar, tetapi Bapak juga mendidik kami dengan cukup keras dan disiplin, sehingga kami bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu. Kemudian ketika SMA, Bapak menginginkan kami untuk belajar mandiri ya, Bapak dengan Ibu menginginkan saya untuk belajar mandiri. Saya dikirimlah ke Jogja, disekolahkan di SMA Katolik, namanya SMA Stella Duce, itu Yayasan Tarakanita yang memang hanya menerima siswa putri, tidak ada siswa putra ya. Waktu itu menerima siswa putri saja, sampai sekarang pun di Stella Duce hanya menerima siswa putri. Karena jarak yang cukup jauh, kemudian Bapak Ibu tidak mau menitipkan saya di mbah atau di kakek, nenek, om, tante yang ada di Jogja. Saya dimasukkanlah di asrama putri. Sekolah itu di bawah pengawasan biarawati, yaitu para suster yang cukup disiplin ya, yang terkadang membuat saya shock di awal saya masuk asrama, karena salah sedikit saja menempatkan barang tidak pada tempatnya, barang saya akan pindah ke kamar suster, dan kemudian saya harus menebusnya dengan harga yang cukup
mahal saat itu. Jadi menempatkan sepatu, tas sekolah, baju tidak pada tempatnya ya akan pindah tempat. Kemudian S1-nya tamat dari SMA, saya lanjutkan juga tetap di Jogja, di IKIP Sanata Dharma, masih dalam satu yayasan. Saya ngambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian S2 saya tempuh di Universitas Negeri Malang, tetap mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, hanya ada konsentrasinya sekolah dasar. Kemudian S3-nya juga saya tempuh di Malang, di Universitas Negeri Malang, tetap dengan konsentrasi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, dalam perjalanan S1 banyak juga pengalaman yang saya peroleh, karena mungkin saya cukup bandel ya, cukup berani waktu itu, sehingga ketika acara pengenalan kampus, saya juga cukup berani melawan kakak-kakak, tapi akhirnya mendapat julukan jadi queen waktu itu, queen untuk pengenalan kampus ya, kalau sekarang OKK. Dan sejak saat itu saya terlibat di kegiatan Dewan Mahasiswa, kalau sekarang mungkin BEM, dari mulai sekretaris, bendahara, sampai pengalaman menjadi ketua Dewan Mahasiswa di tingkat universitas ya, atau di tingkat institut, kala itu masih IKIP Sanata Dharma. Itulah cerita pendidikan saya. Alasan saya sebetulnya awalnya mengambil pendidikan bahasa itu tidak, tetapi saya memang senang berbicara, senang berbahasa. Nah, ketika itu saya tes di 2 perguruan tinggi, di UGM dan di IKIP Sanata Dharma. Nah, di kedua perguruan tinggi itu saya diterima keduanya. Di UGM di Sastra Indonesia dan di IKIP di Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian mengapa saya memilih di IKIP? Sebetulnya setelah saya berdiskusi dengan orang tua, dengan Bapak, kemana saya harus pilih, ke UGM atau ke IKIP? Terus Bapak bertanya, lah kamu mau sampai sarjana atau cukup sarjana muda? Karena pikiran saya waktu itu kepingin cepat cari uang, supaya bisa membantu orang tua, atau paling tidak supaya bisa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Akhirnya saya bilang, saya sampai sarjana muda saja. Nah Bapak, kalau mau sarjana muda jangan ambil UGM, ambil IKIP. Karena kalau IKIP, kamu lulus sarjana muda, kamu sudah bisa bekerja. Jadi awalnya memang tidak secara spesifik berpikir akan menjadi guru di pendidikan. Hanya pokoknya ke bahasa Indonesia saja. Karena inginnya ke bahasa Inggris, tidak mungkin bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Padahal cita-citanya ya ingin menjadi pramugari, tapi akhirnya menjadi pramugari juga di depan kelas. Iya. Oh ya, momen yang paling berkesan itu sebetulnya ada 2. Pertama, ketika saya mendapatkan seorang cucu. Pertama kali di usia yang masih cukup kuat ya, sehat. Kalau tidak salah usia saya 47 tahun. Cucu saya pertama sudah lahir ya, dari anak kedua, anak laki-laki. Nah, saat itu saya masih menempuh pendidikan itu di S3, dan cucu itu saya titipkan kepada warang saya sampai saya kembali ke Bali, baru saya tarik ke rumah. Itu yang paling berkesan pertama kali. Jadi di tengah perjuangan saya S3, ternyata saya sudah dikaruniai cucu. Kemudian yang kedua, pengalaman yang sungguh juga tak terlupakan, karena terima kasihnya saya pada Bapak Rektor, Wakil Rektor yang saat itu memberikan kesempatan kepada saya seluas-luasnya untuk berkarya membantu Direktorat GTK ya.
Direktorat GTK saat itu membutuhkan tenaga bahasa Indonesia karena di direktorat sering mengadakan lomba-lomba untuk guru berprestasi tingkat nasional, dan di sana ada salah satu lombanya yaitu membuat karya ilmiah. Nah, saya ditugaskan untuk mengedit bahasa, mengoreksi bahasa dan sebagainya, yang akhirnya justru berdampak pada banyaknya tugas yang diberikan kepada saya dari direktorat, mulai saya bisa berkunjung ke Papua sampai ke Aceh ya, dan beberapa provinsi lain di Indonesia. Mungkin ya ada cukup banyak yang sudah saya kunjungi, dan bahkan saya juga diberikan kesempatan dan menimba ilmu oleh direktorat sampai ke luar negeri, ke negeri Paman Sam, di Universitas Pittsburgh. Di sana saya mendapatkan training yang tidak terlalu lama, cukup 10 hari, tetapi banyak ilmu yang saya dapatkan itu di Pennsylvania, di Amerika. Sehingga itu hal-hal yang sangat berkesan. Saya mendapatkan pimpinan yang cukup leluasa memberikan kebebasan kepada saya untuk bisa berkarier, tetapi dengan tetap tidak melupakan Undiksa. Saya tetap membawa nama Undiksa, saya tetap membawa nama baik Undiksa, dan saya mengenalkan Undiksa kepada teman-teman dosen dari perguruan tinggi lain. Selama ini saya bersyukur sekali karena saya mendapat dukungan dan motivasi yang luar biasa, baik dari keluarga maupun dari koleha. Dari keluarga saya didampingi oleh seorang suami yang cukup mengerti, memahami diri saya, kemudian yang mengerti juga akan tugas-tugas saya, sehingga beliau sama sekali tidak pernah merepotkan saya, tetapi justru mendukung saya. Dan ketika saya sekolah pun beliau dengan tulus menemani anak-anak di rumah karena saya harus melanjutkan pendidikannya di Malang. Itu dukungan dan motivasi yang luar biasa bagi keberhasilan saya sampai saat ini. Kemudian koleha, saya juga diberikan teman-teman guru, teman-teman dosen yang luar biasa, baik-baik. Mereka sangat mensupport, mereka sangat memberikan dukungan kepada apa yang saya lakukan sampai saat ini. Sungguh apa ya istilahnya, tak terkatakan ucapan terima kasih saya kepada mereka semua atas dukungannya, sehingga membuat saya bisa saat ini duduk di kursi guru besar Undiksa. Pendidikan menurut saya sangat penting ya, karena tanpa pendidikan kita mungkin tidak bisa apa-apa ya. Informasi apapun bisa datang melalui apa, tetapi dengan pendidikan kita akan menambah wawasan, dan bukan hanya ilmu pengetahuan saja yang saya peroleh ya dengan sekolah S2, S3 itu tempaan istilahnya emotional quotient ya, kecerdasan emosi itu betul-betul dibangun di sana. Ketika S1 mungkin ya sudah lulus, ketika S2 bayangannya juga mungkin akan menambah ilmu lagi. Oke, bahwa kita juga memang diberikan tambahan ilmu. Tapi bagi saya S2, S3 itu memang yang paling penting juga bagaimana kita membangun kecerdasan emosi kita untuk lebih matang lagi. Karena kalau hanya sampai di S1 terus berhenti, puas sampai di situ, kayaknya di zaman seperti ini kita tidak akan bisa berkontribusi lebih. Sehingga saya memutuskan, oke lah, siapa tahu ke depan universitas akan menjadi A, menjadi B, sehingga saya sebagai warga universitas harus juga ikut terlibat dengan
ikut membangun lembaga ini, salah satunya dengan membangun diri sendiri dulu. Kalau sudah diri sendiri kita bangun, kita siapkan, kita akan bisa membantu lembaga untuk bisa membangun dunia pendidikan ini lebih baik. Itu sebetulnya. Awalnya memang hanya biar bisa bekerja, tapi lama-lama ternyata dunia pendidikan juga menantang. Kemudian tanggung jawab dan komitmen kita juga lebih tinggi lagi. Jadi saya memang akhirnya harus S2, harus S3, semangat lagi. Dan tidak menyangka sekali dan tidak bermimpi akan sampai pada guru besar. Saya sudah ikhlas awalnya di akhir perjalanan dinas saya yang tinggal beberapa bulan sebetulnya masuk masa purna bakti, ternyata Dewi Sita berkehendak lain. Jadi hadirlah para sahabat, teman-teman sejawat yang begitu leluasa mendukung, memberikan support, yang akhirnya saya katakan ibaratnya lilin yang sudah redup itu akhirnya bisa menyala kembali. Itulah yang membuat saya terus maju. Iya, guru besar ini kan jabatan akademik yang tertinggi. Tidak ada satupun manusia yang sempurna ya. Walaupun itu sudah guru besar tetap harus belajar. Artinya meski sudah guru besar, kita tetap membangun silaturahmi, kita tetap harus bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat koleha, entah itu yang senior, entah yang junior. Karena guru besar itu kan hanya dalam satu bidang. Belum tentu guru besar itu juga menguasai semua bidang. Sehingga meskipun sudah guru besar, harapan saya pada semua teman-teman dan juga pada saya sendiri ya tetap harus membangun keintelektualan kita, kemudian kebersamaan kita dengan teman-teman untuk bisa membangun SDM calon-calon guru yang lebih baik lagi, calon-calon guru yang kalau dalam PPG dikatakan membangun guru yang memesona ya, guru yang bisa di hati muridnya diterima, dan saya pun berusaha untuk menjadi dosen yang bisa diterima oleh mahasiswa yang melayani, tetapi juga mendidik dia untuk bisa berkomitmen atas pilihannya di jurusan misalnya, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Jadi yang utama ya SDM yang paling penting bagi saya untuk terus bisa dikembangkan. Wah, kalau Undiksa jangan ditanya lagi ya. Undiksa 34 tahun lalu ketika saya pertama kali gabung ya, masih jauh lah dari yang dikatakan sampai seperti saat ini. Undiksa saat ini sudah bukan Undiksa yang saya sering digoda oleh teman-teman kalau saya dinas keluar itu, ibu dari mana? Dari Undiksa, bahkan Pak Dirjen GTK dulu, Undiksa itu swasta ya Bu, kok swasta Bapak? Undiksa itu negeri yang dulunya IKIP. Oh ada teman, oh itu loh Pak, Undiksa itu universitas yang udik dan desa katanya, karena letaknya di Singaraja. Saya aduh bukan begitu. Tapi sekarang ya kita sudah membangun Undiksa dengan keharmoniannya ini, membuat Undiksa semakin jauh berkembang, jauh maju dan lebih berjaya, lebih dikenal dan lebih bermasyarakatnya itu lebih dikenang lah Undiksa sekarang. Dibanding kalau dulu ada teman menulis di buku bank Undiksa dicoret oleh pegawai bank,
diganti Undiknas. Loh, Bapak, saya nak bekerja di Undiksa, bukan Undiknas. Oh, Undiksa itu di mana? Di Singaraja. Karena memang dulu belum begitu mengenal. Tapi sekarang orang di mana-mana sudah kenal Undiksa. Ya itulah, dalam pandangan saya Undiksa sekarang sudah jauh maju, jauh berkembang, jauh bermartabat ya di mata orang dan tentu saja disegani. Nah, sekarang Undiksa. Prinsip harmoni ya yang sudah dibangun selama ini tetap dipertahankan. Karena dengan keharmonian itu apapun kita bisa lakukan bersama-sama dengan baik ya. Tanpa keharmonian misalnya ada persaingan dan sebagainya, iklimnya tidak sehat, kita susah akan membangun sebuah rumah yang besar. Tapi kalau sudah dibangun iklim yang sehat dengan keharmonian, kemudian dengan gotong royong, saling membantu, niscaya tidak mungkin Undiksa akan bisa mengalahkan perguruan tinggi negeri yang ada di Pulau Jawa terutama ya, yang menjadi saing. Kira itu. Iya, terima kasih. Tentu ya, ucapan terima kasih saya yang pertama kali saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena ternyata beliau berkenan untuk saya bisa hadir di sini menjadi keluarga besar Undiksa dan memperoleh gelar tertinggi guru besar. Ucapan terima kasih yang kedua saya haturkan pada Bapak Rektor, baik Bapak Rektor Senior, Prof. Nyoman Jambel maupun Rektor Junior, Prof. Ayan Lasmawan. Kemudian kepada Bapak Wakil Rektor dan pejabat-pejabat struktural, staraf, beliau semua saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini. Kepada Prof. Gading selaku dekan senior ya, dan Prof. Wayan Widiana selaku dekan junior yang sangat banyak membantu saya, sangat banyak memotivasi saya yang akhirnya saya mau maju untuk menjadi guru besar. Dan tentu saja kepada teman-teman sejawat saya, dosen, baik di Fakultas Pendidikan, Fakultas lainnya yang ada di Undiksa ini yang juga membantu saya. Kemudian kepada para koleha pendidik yang ada di luar sana, teman-teman, keluarga, semuanya saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga berkat Tuhan akan melimpah kepada semua teman-teman yang memang juga ikut membantu saya selama ini. Terima kasih. Acara ini diproduksi oleh